Saudara, warga menggerebek lahan yang dijadikan gudang tempat penimbunan BBM ilegal di Betuambari, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Penggerebekan dilakukan usai kebakaran 4 rumah warga akibat sambaran api dari mobil pengangkut BBM ilegal yang terbakar. Dalam penggerebekan ini, saudara, warga menemukan puluhan drum berisi BBM jenis solar yang disimpan di dalam bangunan. Warga juga mendapati puluhan ton solar dan bak penampung penimbunan BBM ilegal berkedalaman 20 meter di dalam sebuah rumah. Polisi lantas memasang garis polisi di lokasi penggerebekan dan menangkap seorang pria yang diduga pemilik BBM ilegal tersebut. Ini terletak di Jalan Lorong Penidayan. Bahan bakar minyak ilegal. Kami juga sudah melaksanakan pengamanan terhadap barang ilegalnya dan sudah mengamankan salah satu orang pelaku yang diduga melaksanakan penampungan bahan bakar minyak ilegal. Dugaannya tadi sekitar 2 drum. Sebelumnya, saudara, sebuah mobil bak yang membawa BBM ilegal terbakar di dekat permukiman warga di Jalan Sidabrata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betuambari, Bau-Bau, Jumat malam. Mobil yang terbakar tersebut kemudian bergerak dan menabrak pagar rumah warga hingga terjadi ledakan. Akibatnya, 4 rumah warga ikut terbakar. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Saudara, suami istri kompak edarkan uang palsu. Mereka menggunakan uang palsu untuk belanja sejumlah komoditas seperti minyak goreng ke sejumlah warung. Seorang pria tertangkap basah menggunakan uang palsu untuk berbelanja sejumlah komoditas seperti minyak goreng ke sejumlah warung. Pelaku diketahui berhenti dan berbelanja di hampir semua warung yang ada di sepanjang jalan di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Modus ini terungkap setelah pemilik warung curiga dengan keaslian uang milik pelaku dan melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Polisi lalu melakukan pengembangan kasus. Hasilnya, pelaku tidak sendirian menjalankan aksinya. Istrinya juga ikut mengedarkan uang palsu dengan berperan memesan uang palsu melalui telegram. Selain itu, polisi juga menemukan lebih dari 4 juta rupiah uang palsu yang ditimbun pelaku di dalam rumah. Pengembangan tersebut ternyata kita berhasil mengungkap atau mendapatkan barang bukti yang lebih besar lagi. Ya, saat itu uang ditimbun, ada yang ditimbun di dalam rumah. Ya. Total keseluruhan jumlah uang lembar rupiah palsu yang kita amankan ada 63 lembar sebesar 4.750.000. Pasangan suami istri ini diketahui membeli uang palsu 1 juta rupiah senilai 350.000 rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Kita ke sorotan lain, saudara. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra meyakini ekstradisi buron kasus proyek KTP elektronik Paulus Thanos yang berhasil ditangkap di Singapura tak terkendala statusnya yang sudah ganti kewarganegaraan. Yusril menyatakan pemerintah tengah bernegosiasi dan menunggu tanggapan pemerintah Singapura terkait status Paulus Thanos yang sudah bukan WNI. Menurut Yusril, meski sudah ganti nama menjadi Tian Po Chin dan pindah ke warganegaraan Afrika Selatan, Paulus Thanos merupakan WNI saat melakukan tindak pidana korupsi. Soal pindah warga negara, menurut Yusril harus melalui pelepasan kewarganegaraan Indonesia lebih dahulu. Paulus Thanos buron sejak 2019 setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi proyek KTP elektronik yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Ya. Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan, dan itu pun
kita mesti mempelajari juga, karena proses untuk pindah warga negara itu kan harus ada pelepasan lebih dulu terhadap warga negara Republik Indonesia. Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, dan seperti kita ketahui bahwa ekstradisi memang hanya menyangkut warga negara kita yang melakukan kejahatan di negara lain, dan apa yang kita anggap sebagai kejahatan juga adalah kejahatan di negara yang bersangkutan. Tetap bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Usai jeda akan ada informasi di libur panjang arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor, Jawa Barat pada